A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal ma'asi wal munkaram. Bismillahirrahmanirrahim. Nasra'ul khairat wal ma'murat. Khairu ma uhayyikum bi tahiyatil Islam al-abadiyatil mubarakah min indillahi azza wa jalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Nikmat apa? Nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yang telah memindahkan dari zaman jahiliyah ke zaman yang lebih baik, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sekurang-kurang lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tema atau judul yang pada pidato kali ini yakninya ketabahan hati dalam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasulnya. Di dalam cerita, pada suatu hari ada seorang raja yang didampingi oleh seorang sihir. Apa kata seorang sihir ini? Berkata kepada sang raja, "Wahai raja, umurku sudah tua. Carikan pengganti bagi saya untuk saya ajarkan ia ilmu sihir." Keesokan harinya seorang raja ini pun menemukan pemuda yang bisa diajarkan untuk sihir. Pada suatu hari seorang pemuda ini sebelum berangkat untuk belajar ilmu sihir, ia mendengarkan majelis-majelis orang-orang rahib. Apa itu orang-orang rahib? Orang-orang ahli ibadah. Kemudian ia pun merasa puas dengan majelis orang-orang rahib, orang-orang ahli ibadah tersebut, sehingga ia terlambat untuk datang kepada seorang sihir tersebut. Seorang sihir itu pun murka dan marah kepada pemuda tersebut dan memukul pemuda tersebut. Kemudian kejadian tersebut pun diadukan kepada seorang rahib, orang-orang ahli ibadah. Kemudian orang-orang rahib berkata, "Apabila kamu takut kepada seorang sihir, maka kamu katakan kepada dia, aku ditahan oleh ibuku. Dan apabila kamu terlambat untuk pulang ke rumah, katakan kepada ibumu, yakninya aku ditahan kepada seorang sihir." Beberapa kemudian pemuda tersebut dihambat oleh binatang buas ketika berjalan. Kemudian pemuda tersebut mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, apabila ajaran orang-orang rahib lebih baik daripada ajaran orang-orang sihir, apabila aku lempar batu ini ke hewan tersebut, maka binatang buas tersebut akan mati." Maka pemuda tersebut melempar batu tersebut, maka binatang buas tersebut pun mati. Beberapa kemudian sang pemuda tersebut mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yakninya dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk penyakit buta. Kemudian ada seorang pemuda buta datang kepada pemuda yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata pemuda buta tersebut? Pemuda buta tersebut berkata, "Apabila kamu dapat menyembuhkan mata saya, maka apapun yang kamu minta akan saya kabulkan." Maka pemuda yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala pun berkata, "Sebenarnya yang dapat menyembuhkan engkau yakninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu percaya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ialah Tuhan, maka
penyakit buta tersebut akan sembuh. Dan apabila kamu tidak percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah Tuhan, maka penyakit buta tersebut tidak akan sembuh. Kemudian pemuda buta tersebut pun percaya bahwa Tuhan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda tersebut membaca doa dan seraya pemuda buta tersebut pun sembuh. Kejadian tersebut sampai ke telinga raja. Raja pun memanggil pemuda yang mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Pemuda tersebut berada di majelis kerajaan. Pemuda tersebut disuruh oleh raja untuk menyembuhkan sang raja. Kemudian pemuda tersebut pun berkata kembali seperti tadi. Apa katanya? Apabila kamu percaya bahwa Tuhan ialah Allah, maka penyakit yang ada di tubuhmu ini akan sembuh. Maka sang raja murka sambil berkata, kau tidak percaya bahwa rajamu ini ialah Tuhan? Tidak. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja menyuruh bala tentaranya untuk menangkap sang pemuda dan disuruh untuk mendaki bukit dan dijatuhkan dari atas bukit tersebut. Sesampainya di atas bukit, pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya? Allahumma fihim bimasyita. Ya Allah, hindarkanlah aku dari segala bahaya, ini ialah sekehendakmu. Maka berguncang bukit tersebut hingga menjatuhkan seluruh bala tentaranya. Pemuda tersebut pun kembali pada sang raja. Sang raja heran sambil berkata, kemana seluruh bala tentara yang membawa engkau? Sang pemuda berkata, aku dihindarkan dari segala bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sang raja menyuruh kembali bala tentaranya untuk menangkap pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun disuruh untuk pergi ke tengah laut bersama bala tentara untuk ditenggelamkan ke dalam laut tersebut. Sesampainya di tengah laut, pemuda tersebut pun berkata atau berdoa, Allahumma fihim bimasyita. Ya Allah, hindarkanlah aku dari segala bahaya, ini atas kehendakmu. Terbalik kapal tersebut hingga menewaskan seluruh bala tentara yang membawa dia. Pemuda tersebut pun kembali sambil berkata, engkau tidak akan dapat membunuhku kecuali. Sang raja berkata, kecuali apa? Kecuali engkau kumpulkan seluruh rakyat di tengah lapangan, kemudian engkau ikat aku dan engkau pasang anak panah dan engkau katakan Bismillahirrabbilgulam dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini, maka engkau lepaskan anak panah, maka aku akan mati. Dan sang raja tersebut memanggil seluruh rakyatnya untuk membunuh pemuda tersebut. Diikat pemuda tersebut, memasang anak panah sang raja, dan berkata sang raja, apa kata sang raja? Bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Tuhan pemuda ini. Dilepaskan anak panahnya dan mengenai pelipis mata. Kemudian pemuda tersebut pun tewas. Maka seluruh rakyatnya pun seraya berkata serentak, amanna birabbilgulam. Aku percaya bahwa Tuhan ialah Allah. Maka pemuda tersebut tewas. Rakyatnya pun percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Tuhan. Lapisan rakyat
yang ada di kerajaan tersebut sudah memasuki agama, yakni agama Islam. Sang raja pun murka karena apa? Karena rakyatnya sudah percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan. Maka raja itu pun murka dan menyuruh bala tentaranya untuk membuat parit yang sangat dalam dan diisikan api-api. Kemudian dipaksa bahwa rakyatnya ini untuk memasuki kembali agama raja ini ialah Tuhan. Pada suatu hari ada seorang ibu yang menggendong bayinya. Bala tentara menyuruh untuk percaya kembali kepada sang raja, tapi ibu tetap amanah bahwa Tuhan ialah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala tentara itu pun memaksa untuk percaya bahwa raja ialah Tuhan dan mengancam bahwa bayinya akan dilemparkan ke dalam parit tersebut. Kemudian ibu tersebut pasrah dan bayi tersebut pun seraya berkata, Tuhan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di dalam cerita tersebut ialah ketabahan hati dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah pelindung orang-orang yang beriman, menghindarkan dari kegelapan ke cahaya iman. Maka daripada itu, marilah kita bersabar dalam ketabahan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.